Presiden Republik Indonesia kontol. Itu tolol, jadi tolol banget. Orang tolol, tae, jancok. Saya Yunus Pasau. Orang-orang yang tolol, ngerti? Saya Yunus Pasau. Tae, jancok. Saya Yunus Pasau. Jadi tolol banget. Saya Yunus Pasau. Orang tolol. Saya Yunus Pasau. Tae, jancok. Saya Yunus Pasau. Saya Sepol. Saya Yunus Pasau. Saya Sepol. Saya Yunus Pasau. Saya Sepol. Saya Sepol. Saya Sepol. Saya Yunus Pasau. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di sini, guys. Jadi di video kali ini saya akan mencoba melihat apa saja yang tersimpan di akun Facebook saya ini ya. Karena beberapa hari yang lalu itu ada sebuah peristiwa ya, di mana salah satu mahasiswa yang ada di Universitas Negeri Gorontalo itu menghina atau menyebut presiden kita, Presiden Republik Indonesia, dengan sebutan yang sangat-sangat tidak pantas dan sangat tidak sopan ya. Dan lebih parahnya lagi, mahasiswa itu adalah mahasiswa jurusan ilmu komunikasi yang dimana kita tahu seharusnya mahasiswa yang di jurusan tersebut harusnya mempunyai komunikasi yang baik dan benar, apalagi dia di saat itu sedang menjadi orator unjuk rasa di perlimaan Kota Gorontalo, di perlimaan Telaga ya, Simpang 5 Gorontalo, Simpang 5 Telaga, itulah pokoknya. Oke, jadi kita akan coba lihat videonya. Videonya itu ada di tersimpan ini. Nah ini. Kalian bisa lihat di sini ya. Ini seorang sampai dia masuk di akunnya Asumsi. Asumsi ini adalah sebuah media atau perusahaan berita yang cukup besar ya di Indonesia. Dan ini ada videonya Saiful Jamil. Dilihat, dan ini ada postingan lucu nih. Dilihat dari orasinya, mungkin mahasiswa ini dosennya si kakek nih. Mirip juga nih. Nanti akan kita lihat ya. Mana ya awal videonya itu? Ini si Jindan. Nanti akan kita reaksi juga ini. Nah ini. Awalnya itu dari video ini. Setahu saya ya, waktu itu sedang ada unjuk rasa atau demo menolak kenaikan harga BBM. Jadi banyak mahasiswa yang turun ke jalan untuk melakukan unjuk rasa. Sepertinya bukan video ini ya. Ini videonya bupati atau ya bupati di Papua kalau tidak salah, yang membagikan uang dana desa sebesar 2 miliar, dia bagikan langsung ke masyarakatnya. Bukan ini ya. Bentar, ini agak loading ini guys, laptop saya. Mana ya? Semoga saja videonya masih ada sih. Ini hanya Dragon Ball. Oh, berarti videonya sudah dihapus ya. Karena itu videonya baru-baru. Hanya beberapa hari yang lalu lah. Ini sudah langsung ditangkap. Yang videonya pas menghina. Nah ini dia videonya. Kita putar dari awal. Nah ini
Unjuk rasanya di sini ya, di perlimaan Telaga, jembatan Telaga. Nggak tahu ini mahasiswa semester berapa ya. Ini tiba-tiba orasi baru langsung mengatakan hal yang tidak, kacau ini orang. Coba kita putar. Sepakat lawan, sepakat. Hanya ada satu kata. Hanya ada satu kata. Presiden Republik Indonesia kotor. Selesai dia bilang itu, masa aksi ini sempat hening sejenak ya. Mungkin mereka semua sadar, wah ini tidak pantas kata-kata seperti ini dilontarkan di aksi unjuk rasa seperti ini. Apalagi dia sedang berdiri di mobil yang membawa sound system juga, didampingi oleh ini nih orang temannya entah apa ini ya. Sempat hening ya suasana. Coba kita mundur sedikit, kita putar, kalian dengar. Nah, hening sejenak, baru dia langsung menutup orasinya. Mungkin di situ juga dia pasti sudah sadar ya bahwa kata-kata yang dilontarkannya itu tidak pantas. Cuman mungkin dia ini, kalau orang-orang bilang, terpleset lidah. Ya. Langsung dia tutup. Itu momen awkward ke apa itu namanya? Canggung gitulah pokoknya. Langsung terdiam. Langsung hening. Nah, dari sini ini diposting tanggal 3 September. Sekarang tanggal 8, berarti 5 hari yang lalu. Ya. Setelah dari sini semua isi beranda, status WhatsApp, Instagram, semua itu langsung tertuju kepada dia ini. Baik itu media lokal Gorontalo ataupun media nasional. Bahkan pada saat itu akun berita dari salah satu akun berita yang besar ya di Instagram itu langsung ngepost fotonya ini. Saya pun tahu beritanya ini dari Instagram, dari status yang dari postingan salah satu media berita yang ada di Indonesia, salah satu media besar yang ada di Indonesia ya. Ini nggak lama langsung Rektor UNG Bapak Edward Wolok langsung memberi keterangan konferensi pers. Nah, ini dia. Sayang videonya getar ya, tidak stabil. Oh, ini pas sudah di UNG, ini besok paginya ini kalau nggak salah. Oh, ini sedang dinasehati oleh Pak Rektor ya. Waktu orasi kayak iyo pas di sini tertunduk, ini bikin malu dia nih. Ih, astaga, lihat tuh mukanya sok-sok memelas. Waktu orator aja kayak iya kayak iyo kayak paling iya, tapi pas ketemu langsung dengan Pak Rektor aja jadi culun. Parah ini ada. Aduh. Posisi Indonesia di pusaran krisis
energi dunia itu kayak apa, sehingga relevansinya dengan ini kenaikan BBM apa. Yang berikut di pola komunikasi, termasuk ini komunikasi di generasi kalian ya. Bikin malu jurusannya, kampusnya, bikin malu dirinya sendiri, orang tuanya yang bahaya dia ini. Mahasiswa jurusan komunikasi tapi komunikasi publiknya sangat jelek. Bahasa yang tidak sopan. Bahasa yang tidak sopan. Belajar dulu, makanya sebelum berorasi itu kamu pikir dulu itu, sebelum keluar dari mulutmu ini, dari lambemu ini, kamu pikir dulu apa yang mau keluar itu, jangan asal nyerocos saja mulutmu yang bau itu. Yang dua lagi nanti disesuaikan dengan kondisi. Bisa toh? Harus bisa. Oke. Pertanyaannya apakah untung tidak di penjara dia ini. Ini sudah masuk pasal penghinaan kepala negara ini, atau iya ya, pasal ITE juga mungkin bisa masuk ke dia ini kalau ada yang mau melaporkan. Yunus Pasau ya dinonaktifkan dari perkuliahan ya. Akhirnya dia ini hanya di skorsing 1 tahun 1 semester dan diberikan tugas untuk membuat karya ilmiah ya, 4 karya ilmiah. Oh iya, mau KKN di Polda. KKN-nya di Polda, seharusnya KKN-nya di penjara ya nih. Berarti kalau KKN-nya di Polda dia ini mungkin semester 6 atau 7 ya. Semester 7 mungkin dia ini. Masih untung dia nih dikasihani. Kalau tidak KKN di penjara kau nak. Ya, itu bisa jadi pembelajaran untuk kita semua ya. Sebelum berbicara dipikir baik-baik terlebih dahulu, karena kalau yang keluar dari mulut Anda sesuatu yang tidak baik seperti ini ya, itu pasti akan merugikan diri kalian sendiri. Dan kayaknya belum ada deh aksi demo, aksi unjuk rasa yang oratornya itu terpeleset lidah atau ya seperti ini, malah menghina kepala negara, menghina seseorang, mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas. Itu sepertinya belum pernah terjadi ya. Nanti dia ini kayaknya, jadi sangat terlihat dia ini belum matang, belum saatnya dia ini demo. Belajarnya masih kurang dia ini, masih belajar, masih pengalamannya masih sedikit nih. Sosok demo ini terlihat sekali orang-orang seperti ini, orang-orang yang sok-sok demo tapi argumentasinya saat orasi itu sangat kecil, hanya tahu menghujat, menghina dan lain sebagainya. Jadi kacau dia ini. Saya Yunus Coba kita lihat, kita dengar dia minta maaf ini ya. Gorontalo. Pada kesempatan ini sangat lucu ya kalau lihat maaf orang yang sebelumnya sangat berapi-api, sangat semangat, tapi setelah begini lihat mukanya memelas. Astaga, coba kita perbesar besar-besarnya kepada Bapak Presiden Republik Indonesia atas perkataan yang tidak sopan yang saya sampaikan ternyata pada ayam sayur orasi di Simpang 5 Kota Gorontalo kemarin. Dan saya menyampaikan permohonan maaf kepada postingannya Jessis Vlog. Ternyata dia ayam sayur. Aduh, sosok seluruh masyarakat Indonesia atas demo, kegaduhan dan kekeliruan yang saya lakukan. Dan saya menyampaikan permohonan maaf kepada kedua orang tua dan seluruh keluarga saya, dan saya menyampaikan permohonan maaf kepada Sivitas Akademika Universitas Negeri Gorontalo, terkhususnya Bapak Rektor Universitas Negeri Gorontalo. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untung dari penjara kona. Oke, jadi
kasus ini berakhir di situ ya, berakhir damai. Akhirnya si Yunus Pasau ini hanya dihukum skorsing 1 semester dan disuruh membuat 4 karya tulis ilmiah. Ya, hanya di situ. Kasus ini berakhir di situ, untung tidak di penjara. Padahal saya suka kalau orang-orang sok kayak gini tuh di penjara aja ya. Maksudnya masa dia apa hubungannya mbak hina-hina presiden dengan ya orasi-orasi lah. Kalau orasi ya tuangkan saja apa yang menjadi tuntutan, bukan malah menggunakan kata-kata yang tidak pantas seperti itu. Mahasiswa baru tidak punya adab dan etika. Mahasiswa komunikasi lagi, sangat memalukan. Dosen-dosennya di jurusan ini sangat malu punya mahasiswa kayak ini. Oh, ini pas pertemuannya Kapolda ini, Kapolda Gorontalo kalau nggak salah, tanggal 4-nya. Nih, bisa baca di sini ya, bahwa pihak kepolisian tidak mengganggu proses belajarnya. Jadi dijelaskan dia hanya diberi skorsing 1 semester dan disuruh membuat tugas karya ilmiah. Ya, hanya seperti itu. Dan setelah kasus ini mereda, besoknya tuh kembali diadakan unjuk rasa di gedung DPRD Provinsi Gorontalo ya, dan itu masanya sangat banyak sekali. Nih, kalian bisa lihat di sini, sampai Asumsi pun sampai dia masuk di postingannya Asumsi, media pemberitaan nasional, bukan hanya lokal. Sampai di Allah, bagaimana sosok belum pantas dia jadi orator ini. Selebihnya ini Jindan ya, sebenarnya ini juga ingin saya reaction, cuman belum sempat waktunya. Ini sebenarnya sangat oh iya, ini juga kartun lucu ini. Nanti akan kita coba telusuri videonya, video yang tersimpan ini satu persatu, karena sudah sangat menumpuk banyak sekali guys. Akan kita bersihkan item yang tersimpan di Facebook ini. Nah, ini dia tanggal 3 tadi ya, tanggal 3, tanggal 5-nya langsung masuk berita trending topik di ini guys, 1-3 hari. Ini dia. Mukanya sangat memelas, coba kita zoom. Astaga. Halo. Sangat memelas guys. Surat skorsing mahasiswa UNG penghina Jokowi diskors dan disuruh bikin 4 karya ilmiah. Asumsi.co. Kontennya Asumsi ini bagus-bagus ya. Dia bisa membuat sebuah, saya sering lihatnya itu di YouTube ya. Dia video-videonya, konten-kontennya itu sangat edukatif, dan dia bisa mengangkat suatu cerita yang berada di bawah permukaan dan dia angkat ke atas, itu menjadi sangat menarik untuk ditonton. Ada Asumsi Distrik, terus authenticity atau apa gitu. Yang sering saya lihat itu adalah Asumsi Distrik, karena di situ dia mengangkat cerita-cerita yang berada di distrik tertentu yang ceritanya itu tidak banyak diangkat oleh media lain, tetapi Asumsi ini bisa membawakan topik tersebut dengan sangat menarik. Kalian bisa tonton video-videonya di YouTube ya, pasti kalian akan tertarik dengan kontennya Asumsi ini. Apalagi Watchdog dokumentari itu
si Dandi Laksono dengan Ucok yang ekspedisi Indonesia Biru, itu juga sangat bagus guys kontennya, kalian harus tonton. Oke, kita baca dulu statement dari Rektor Universitas Negeri Gorontalo, Edward Wolok. Ini tidak mudah karena di sisi lain memang kita harus mengambil sanksi yang bersifat memberikan efek jerah, tapi di sisi lain harus memberikan edukasi kepada yang bersangkutan. Masih untung gitu ya, seharusnya dia itu berterima kasih kepada Bapak Rektor karena beliau masih bermurah hati untuk tidak terlalu memberikan pelajaran yang berat kepada dia. Dia hanya diskorsing 1 semester dan membuat 4 karya tulis ilmiah. Masih untung tidak dipenjara. Ya, dia harus berterima kasih kepada Bapak Rektor, dan ini juga bisa menjadi pelajaran untuk kita agar kedepannya lagi jika kita ingin mengeluarkan suatu pendapat, kita harus memikirkan baik-baik apa yang ingin kita ucapkan tersebut, karena jangan sampai terjadi lagi kasus yang menimpa si Yunus Pasau ini ya. Kita harus hati-hati dalam berbicara seperti itu. Oke, lanjut postingan selanjutnya. Ini dari komik kita, dilihat dari orasinya mungkin mahasiswa ini dosennya si Kakek Sugiono. Mirip juga sih ya, mirip dong ya. Kasihan adminnya lagi nyinggung Kenjer nih maksudnya. Sosok jadi orator laste. Belajar dulu yang banyak, yang rajin, belajar dulu yang betul-betul belajar, jangan cuma mengikuti orator baru apa yang diorasikan tidak nyambung dengan topik unjuk rasanya, topik demonya, bagaimana dia ini kacau. Oke, lanjut. Itu semua jadi pembelajaran untuk kita. Nah, ini dia. Tanggal tadi mungkin orasinya sore atau pagi, dan ini malamnya langsung dia digelandang ke Polda Gorontalo. Ini kasihan, masuk di apa ini, News Suara Timur, suara Indonesia Timur. Lanjut postingan berikutnya. Oke, habis ya. Kasusnya si Yunus Pasau ini hanya berakhir di sini, berakhir dengan aksi damai. Berakhir dengan damai. Tidak berlanjut ke ranah hukum. Oke, ini berapa menit? Cepat juga ya, sudah 32 menit. Coba kita buat 1 jam. Kita akan coba putar video ini ya. Ini nih video lucu guys, kartun lucu yang menyinggung pesulap merah dengan Gus Samudin Samsu, rokok Samsu. Nah, kita akan coba dengar. Ini lucu guys. Ini dukun yang kalau nggak nipu cabul sok tahu tentang hal goib ya, ini nih. Ojo nesu terus. Astaga. Coba kalian lihat ini. Mukanya so imut sekali, astaga. Astagfirullah. Kacau ini yang bikin. Siapa lagi yang bikin ini yang ngedit kayak gini nih? Kolom komentar ini selalu banyak hal-hal yang kocak. Tua engko ho tenan. Ini sekolah kagak, dapat sertifikat kagak, asal jampi-jampi nipu pula, bayar 2,5 juta, goblok. Ya sorry ya. Ini si Dokter Richardi. Ini si Marcel. Karena kamu lihat saya ketawa-ketawa, ngelawan sihnya kamu. Kita persimpel saja. Siap. Bagaimana kalau kita ambil pisau di sini? Saya mengatakan kalau saya tidak sakti, dokter. Tadi sakti. Saya itu nggak sakti.
Berani nggak nih terima tantangan untuk coba ke kebal? Kalau masalah pembuktian, menurut saya hal semacam itu menjadi kesirikan, menjadi kesombongan. Iya. Coba kita lihat apakah suaranya masuk atau enggak. Beredar video di TikTok, YouTube, Instagram, dan Facebook yang diduga yang dilakukan oleh Marcel Radival. Ini si Dausmi ini, Firdaus. Provinsi Dukun mengundang reaksi para dukun sehingga para dukun itu mengambil sikap dan melaporkan saudara pesulap merah. Kita mau laporin dia. Kenapa laporin dia? Karena Udin itu dianggap melakukan malpraktek perdukunan. Saya menantang Marcel pesulap merah, adu tembak jarak 2 meter ya. Kalau dia nggak mau, banyak alasan begini-begini di atas ring ini buzzer ya. Ini lagi nggak masuk dia nih si apa? Masuk saya kasih iPhone. Langsung nggak berani dia. Kadang-kadang ente. Tar dulu, ini beda nih. Nah, ini masuk si Dennis masuk. Nah, masuk lagi siapa ini? Aduh. Masa mantranya wesi besi bagaimana dia? Bocor. Tapi nggak terlalu, alhamdulillah nggak terlalu. Tapi nggak jebol. Terlalu parah. Gue demen Majindar. Paling tampan jika ini kasus yang sangat kacau ini. Kalau ente nyaman. Ini antara settingan atau tidak ya? Nah, entahlah ini settingan atau tidak. Masalahnya ini, wah ini cuman bikin kehebohan aja mereka ini, mencari AdSense, dijadikan konten. Anak bukan dukun. Bahwa saya Nah, yang lucu lagi si guru apa? Yang jadi Pak Guru ini loh saat ini. Haji Ridwan ini loh. Dia bilang dia kebal. Ditembak, ya apa namanya, kakinya jebol, berdarah. Saya mau karena ditunjuk Haji Ridwan. Gitu loh. Lalu Agus ditunjuk sebagai pelapornya, Agus Tiar itu. Lantas setelah di tengah jalan begini mereka mau cuci tangan, ya lantas tadi panggil sama siapa? Selesai. Coba kita lihat lagi video ini, kalian lihat ya. Ini sangat kacau sih Saiful Jamil ini guys. Astagfirullah, jangan lihat yang kayak gini. Siaran langsung. Saru sangat tidak baik. Dilihat ini guys. Toba kisah udah kita lihat ini tidak berfaedah. Ini apa nih, panas debat terbuka Jindan. Coba kita tonton. Atau gimana menanyakan kamu dukun? Ana 100% Ana dukun. Ini siapa yang edit ini ya? Ini anak kecil yang ditanyain apa bule ini, yang astaga, duar. Kamu dukun, kalau kamu bukan dukun saya usir dari awal. Demi Allah, Ana bukan dukun. Kamu dukun, Dukun cabul, dukun penipu. Bukan. Saya bukan.
Orang ini temanya tema dukun kok. Siapa yang ngedit ini ya? Di Galeri Bos, postingan di Galeri Bos. Bingung saya gitu loh. Saya bukan dukun. Saya bukan dukun. Saya ini orang hebat. Saya baik. Mau dia percaya, mau enggak, ya biarkan saja. Ini masalah dukun gitu. Kamu ngapain nyelip ke sini? Enggak apa-apa. Kalau aneh sih, yang ngedit ya. mantap. Si Jindan bukan dukun. Lantas saya dipanggil buat apa di sini gitu loh? Kenapa matanya begini-begini? Ini ya, dukun ya. Kenapa begini-begini matanya biasa aja kan? Kamu buat apa di sini? Hah? Emang gua Kenapa matanya itu motot kayak gini? Ilang ngono dosa kanggo kelakon. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala. Wajib. Ya, Jindan diserang dukun dan Jindan membalas. Dan baru-baru ini Jindan podcast. Editannya siapa ya? Gak apa-apa. Kalau aneh sih ahlan ngegas banget sampai melotot-melotot, sampai yang membuat yang edit ini kebingungan melihat perdebatan mereka. Nah tuh kan, sampai melotot, tapi Jindan tetap mengangguk-angguk dan berusaha menurunkan emosinya. Katanya sampai melotot mau keluar. Meskipun diketawain oleh pengacaranya, tapi Jindan tetap berusaha memegang adab dan akhlak untuk tidak berbayang suruh. Saya nggak tahu. Jindan hanya berkata seperti itu. Kita lanjut video selanjutnya. Oh ini referensi video lucu nih ya. Referensi video lucu nih. Tapi kalau diupload di YouTube ini kena copyright atau tidak ya? Ini bisa kita simpan ini linknya untuk referensi video lucu. Bentar. Oh ini yang diedit, ini yang masih awal-awal ya, si siapa namanya, si Jindan dengan si Dr. Richard Lee. Wih kenapa ini? Ini tangannya kenapa ini? Loh, kok hilang? Oh, jadi ceritanya ini Dr. Richard Lee sebagai Itachi dan Jindan sebagai Kurenai. Ini Kakashi anjay. Yang ngedit kurang kerjaan. Oh ini video Palang di Jalan Trans Papua. Oh, ini si Samsudin kita terbesar ya. Ini lucu guys. Tenang. Astaga. Piye mulai. Waktu cewek tenang. Astaga, masa orang seperti itu dianggap gus, bikin malu yang tidak bikin malu gus-gus orang ini. Jurus misal kata Jindol. Apa yang kamu perbuat ini Jindan bikin malu. Mana bawa kata Habib lagi, astaga. Diapain ini akhirnya, diapain? Aku bisa ya. Kalau kakak dengar kakak bicara saya, aku bisa, aku begini. Seolah kami saya kata kami nggak bisa begitu, jangan begitu. Jadi penyakit. Kalau susah kan langsung ngomongnya parah, langsung pingsan. Kami tidak. Kita doa, Allah. Jangan jadi sini. Dua lagi. Boleh ikut saya. Kalau saya boleh ikut saya.
Sebelum Jumat saya pengobatan gratis. Gratis pengobatan. Sakit apapun silakan datang ke Habib Zindan. Habib Zindan Al-Habsyi, bukan promo, tapi kalau saya mau juga ada pengobatan juga di Duren 3 di rumah di sekitar Ridwan. Pengobatan gratis semuanya dari sebelum Jumat. Banyak yang sembuh juga. Anda sudah beberapa kali istilah kata. Ya, setelah kata. Meledak gitu. Barang siapa? Barang siapa? Barang siapa? Barang siapa? Menghina guru sama saya menghina anak sebagai muridnya. Karena apa? Saya tebak dia ini bukan Habib ya. Menjadi seorang guru itu nggak gampang. Demi membela muridnya, beliau berani mati. Silakan. Ilah setelah kata terus. Gak jelas nih video. Sudah next. Lanjut video selanjutnya. Ada video apa lagi nih? Kita fullkan sesi kali ini dengan 1 jam ya. Wow, tinggal 8 menit lagi. Setelah itu kita close, kita tutup, lalu kita edit video ini. Ini apa nih? Tolong ini namanya Habib. Saya Habib. Waduh. Habib, saya enggak panggil Habib. Saya cicit daripada keramat Tanjung Priok. Oh, oke. Cucunya Mbak. Astaga, modelnya ini kenapa kayak gini, astaga. Katanya masih muda, 22 tahun, tapi pro dukun. Ngaku bisa ngeliat jin, bahkan kasih makan ini jin. si Sifrun. Ini videonya video mengedukasi ya. Bahkan punya saya ikuti sih. Tapi di sisi lain ada yang ngebikin konten, ngetawain, justru ketawanya cenderung ngecek kepada para dukun. Coba kita dengarkan dulu ya. Saiban. Dan beliau ternyata adalah seorang habaib juga yang usia juga sama-sama muda, mungkin sepantaran lah 20 sampai 22 tahun. Jangan rezim yang di Udah Syihab yang sesungguhnya. Habibina, dia adalah Habib kita semua. Syihab yang di Indonesia. Syihab yang di Indonesia. Iya. Tapi juga tidak sependapat dengan HRS. Selain itu juga sempat ada yang naik ke permukaan fenomena Habib Kribo. Oh, ini dia membahas tentang Habib-Habiban ya. Nama asli sebagai Ali. Iya sih, apa namanya, Habib-Habib di Indonesia ini kayak saya lihatnya ada beberapa yang kayak sok-sok gitu ya. Itu Asegaf yang juga ternyata seorang habaib. Contoh lain, ada seorang Habib yang disebut sebagai Habib milenial katanya. Habibnya MLI, Habibnya Coki. Bahkan sekarang tidak sedikit artis-artis yang menjadikan dia sebagai rujukannya. Ini ya, Habib tersesat ini termasuk saya ikutin dia ini. Sudah banyak yang tahu bahwasanya Habib ini dituding sebagai seorang habaib yang beraliran ke Syiah yang sesat, yang sedang berhadiah, sedang berpura-pura padahal memiliki agenda yang berbahaya. Salah satu yang vokal untuk menyuarakan hal itu adalah Noval Asegaf. Sesama Habib saja masih saling tuduh menuduh ya. Ternyata seorang habaib. Gimana sampai sini udah bingung? Iya, tentu saja bingung. Padahal kita sebagai umat Rasulullah sudah jelas-jelas oleh Rasulullah disuruh memuliakan keturunan beliau. Tapi kalau keturunannya kayak gitu gimana? Disuruh untuk ngikutin keturunan beliau. Intinya ya ikutin orang itu bukan dari siapa dia berasal, bukan dari keturunannya siapa, anaknya siapa, cucunya siapa, cicitnya siapa. Yang perlu kita ikuti itu adalah apa yang dia sampaikan, apa yang dia ajarkan itu. Kalau itu benar kita ikutin, kalau salah dan menyimpang ya meskipun dia Habib atau apa ya jangan ikutin. Seperti kalau saya Habib yang gondrong, Habib Bahar bin Smith itu kan, masa Habib modelnya kayak gini, kayak gitu apa gimana ya, udah gondrong, bicaranya sangat meledak-ledak dan ya itu tidak
menurut saya itu sangat bertentangan ya dengan apa yang diajarkan oleh Nabi, oleh Rasulullah itu sendiri. Masa dia berbicara dengan orang lain dengan membentak-bentak, itu kan tidak sopan, kurang sopan. Jadi tidak usah terlalu memuliakan orang-orang yang ngaku-ngaku Habib lah apalah, karena masa apa ya, mereka itu mungkin hanya numpang nama di Habib. Nah, kelakuannya kayak gitu yang gak usah diikutin lah. Bahkan siapa yang nggak mau memuliakan dan ikutin keturunan beliau, ancamannya itu bisa gak dianggap sebagai umat beliau. Lantas dalam masalah seperti ini, ketika satu dengan yang lainnya terlibat dalam kasus, nah dia sendiri bingung juga nih guys. Kalau saya ya tetap itu, karena sudah paling betul itu di Muhammadiyah, tidak usah terlalu memuliakan sosok itu penting, tapi juga tidak terlalu penting yang tidak diagung-agungkan. Seperti misalnya ada beberapa kasus di mana para ustadz atau kiai, terus ada anak didiknya yang ingin jadi ustadz, karena dia ingin sekali jadi ustadz sampai meminum bekas minumannya si ustadz tadi. Menurut saya kan itu gimana ya, kalau yang setuju dengan hal seperti itu kan ya oke, tapi kan kalau sebagian orang juga kan ada yang tidak setuju, dan itu wajar. Lalu apa hubungannya dengan meminum minuman dari bekasnya seorang guru atau ustadz tersebut dengan keinginan atau cita-cita dari murid tadi yang ingin menjadi seperti gurunya tersebut? Misalnya ada murid ingin jadi guru, atau ada santri ingin jadi ustadz. Karena dia ingin jadi santri ini ingin jadi ustadz, dia sampai melakukan hal apapun, sampai tadi itu meminum di bekas minumannya si ustadz tadi, kan kayak gimana gitu, kayak sedikit rasa aneh gitu. kasus yang sulit ditemukan benang. Jadi sudah paling betul itu kalau saya pernah nonton podcastnya komika ya, yang dari Hifzi Hoir atau siapa gitu, yang dari komika ini gendut ya, Hifzi Hoir kalau nggak salah. Dia itu podcast dengan Habib Ja'far itu, Habib yang pemuda tersesat tadi. Beliau ngobrol kalau di Muhammadiyah itu memang tidak ada tidak dianjurkan untuk mengagung-agungkan sosok atau seseorang. Jadi biasa aja gitu, tidak usah terlalu diagung-agungkan. Jadi tidak ada di Muhammadiyah satu hal seperti yang saya katakan tadi, minum di bekasnya ustadz, itu tidak ada.